versus Alter Ego. Oke, waktunya kita menuju ke game yang ketiga. Siap tidak siap, 2-1 akan menjadi milik dari Alter Ego ataupun dari Onyx. Itulah yang akan kita tunggu bersama-sama. Jadi untuk sekarang sekali lagi dari EPL Arena Bada Sobagaja. Semakin mendekati waktu buka semakin lemes ya kayaknya nih ya. Semakin lama ya. Sudah semakin terkuras mana mereka ya. Iya karena ini kan game yang cukup panjang kan. Late game juga dari tadi dengan adanya 3 game yang dilalui. Tapi ya sejauh ini kita akan melihat bagaimana Keyboy kembali dengan Arlotnya Om. Oke, Keyboy Arlot juga. Jadi ini menandakan memang dari Onyx mereka bisa memberikan damage yang cukup besar nanti ketika ada setup untuk turtle yang pertama. Yep. Terutama dari kedua EXP lane yang bermain. Ada Yuzong dan juga Pakito. Yang dimana kita tahu dua-duanya ini adalah tipikal fighter yang memang tidak terlalu tebal. Tapi bisa memberikan damage yang cukup besar. Yep. Nino bersama dengan Rasi, mereka harus menghadapi 2 orang pula antara cewek dan juga Keyboy. Damage yang bisa dihasilkan oleh Nino juga masih cukup untuk bisa melindungi dirinya. Landingnya juga. Yap, apalagi dibantuin dengan adanya Matilda ya. Itu semakin Ixia kuat lagi di laning tapi untuk segi emblemnya nih Om. Yap, dari Ixia yang menggunakan bukan attack speed tapi dengan full penetration. Assassin yang dipakai emblemnya bersama dengan bantuan Trill juga dan Tenacity membuat dia akan sustain cukup lama. Sedangkan untuk cewek tetap dengan build marksman carry pada umumnya dan dia membawakan Master Assassin plus Swift. Ada Master Assassin untuk bisa menang duel di laning. Masalahnya ini nggak diduelin kan dari tadi ya, ada bala bantuan juga dengan munculnya Rasi karena top lane. Tapi ya Rasinya udah mulai berkeliling, berpatroli saja dan Kairi ini nggak bakal dikasih space sama sekali untuk mendekat. Yep. Ditutup tadi pintu masuk yang harusnya bisa dilewatin oleh Kairi, namun di bagian tengah wave minion dengan sangat cepat dihilangkan. Mereka bergerak, mereka bermigrasi ke area dari total yang pertama. Tapi Painya mendapatkan begitu banyak serangan dan juga gangguan di bawah. Ada 2 player total yang sudah mulai bergerak pula. Tapi 4 player dimiliki oleh Alter Ego. Akankah mereka masuk ke area dari objektifnya? Ini coba nahan Painya biar gak level 4 ya. Tapi ternyata memang masih sempat juga dapetin nantinya dari Black Dragon Form. Tapi sejauh ini Kairi pegang duluan nih karena Turtle. Yep, dan pertempuran yang akan pecah karena pergerakan dari Keyboy sudah mulai memancing bagaimana jalannya pertempuran. Black Shoes-nya udah langsung dikeluarkan, Black Dragon Form yang langsung landing di atas tersebut. Nedorema langsung dikeluarkan tapi Turtle-nya menjadi milik dari Onyx. Turtle-nya berhasil lagi diamankan, pertempuran kembali terpecah di mana untuk sekarang Yuzong yang menjadi korbannya Pai tumbang, tapi Purple Buff akankah berhasil dilumat habis karena pergerakan dimiliki oleh Keyboy masih ingin lebih. Bahkan Keyboy-nya pun masih selamat. Yep. Dan Keyboy masih bisa mendapatkan 1 poin kill terhadap Cry di sana dan tasnya ini nggak dikasih masuk. Tasnya ditampol kayak begitu. Barans ditampol kayak begitu, berasa juga damage yang dimiliki oleh Pakito. Tapi Boots pergi menjauh, membuat Rasi untuk bisa balik arah. Ditarik lagi, Rasi akan gak bisa bertahan karena damage-nya hampir saja. Ada shield tadi ya juga yang nyelamatin Rasi setelah dia guiding win ke arah belakang. Ya, dan bahkan Tas tidak mendapatkan purple buff tadi. Masih sempat diambil oleh Kairi juga. Jadi ini double advantage bagi Onyx sekarang. Dan permainan dari Keyboy ini yang sangat-sangat agresif. Buset, Detonas welcome-nya langsung ditelan begitu saja. Mau ke arah mana? Karena di bagian belakang Kride-nya masih berhasil untuk bisa mengatakan damage. Dan juga ada full bar yang langsung dikeluarkan. Keyboy menghilang. Tapi dari Kairi-nya masih berhasil pergi pula. Yap, kalau misalkan memang dari Alter Ego ingin coba untuk memenangkan dari segi fight-nya, ini udah harus ngajak Nino sih. Iya, tapi Nino sebentar waktu butuh item Makanya. juga ya. Ini kita tahu ini adalah Ixia yang butuh setidaknya 2 item sebelum dia bisa aktif nanti dengan full barrage-nya juga. Yap. Sementara invasi dari Onyx ini sudah mulai masuk dari Turtle tadi mereka langsung merambah ke Purple. Tadi juga kita melihat adanya gangguan di Orange. Akan membuat Tas lebih lama untuk bisa mengejar level Kairi. Dan juga pertemuan antara di kedua belah god laner, ini Nino under level loh di bawah cewek. Ya. Dan Boots-nya ya. Boots ini lumayan unggul juga, paling ini Pakito. Dia bisa dorong tiba-tiba lane-nya, dia bisa split push dan bahkan dia bisa melakukan burst damage-nya dia dengan double jab. Yep. Nah ini tadi juga Sans yang punya power dari Netherrealm di saat adanya Boots yang ditarget juga, Pai yang udah landing, itu semua buyar netral lagi dengan Netherrealm. Ya, dan Sans mengganggu sekarang. Netherrealm yang dibawakan oleh Sans ini lebih menjamin lagi nanti untuk kemenangan Onyx kalau memang mereka ingin mendapatkan objektif seperti Turtle ya. Ataupun untuk lore-nya juga. Dan akhirnya ada corrosion untuk Nino. Plus Senodi tadi dimiliki oleh Sans. Udah jadi juga. Karena kembali berhasil diamankan pula di atas. Dipanggil pergerakan dari Nino. Terlalu berbahaya. Ada 1 speedy like wheel tadi yang udah diaktifkan pula oleh cewek. Lihat bagaimana gangguan dari Onyx sekarang. Dari Kairi-nya yang selalu bisa naik ya untuk mengambil ya creeps kecil.
yang memang berada di area jungle, tapi 5 menit awal itu adalah creeps yang mahal, terutama untuk Tas. Yap. Dan juga kita melihat bagaimana kali ini 4 versus 3 akan terjadi di area top lane. Yap, dan full barat sudah dikeluarkan menghilangkan satu wave minion, setidaknya ngedelay apapun yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mau coba untuk tabrak ya, dapetin satu outer turret di area top lane, tapi tidak semudah itu. Tapi kita akan melihat untuk player head to headnya nih, antara kedua belah mid laner Om. Ya dari Krat memang hero poolnya terlihat cukup banyak ya buat di season yang sekarang. Memulai tadi bahkan dengan Fabian yang sudah dipergunakan oleh dia, tapi Sun sedikit lebih unggul untuk KDA, GPM dan bahkan dari tim fight-nya. Sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Karena kalian sempat bawa pakai Phoveus juga kan Wah, kemarin. dibalesin kayak begini nih. Oke, Painya mendadak langsung hadir di area tersebut. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Onyx, namun malah mengorbankan satu outer turret yang ada di bawah. Yap, dan ini nggak ada yang bisa coba untuk langsung ngebentiin dari pergerakannya Boots ya. Bootsnya split terus, dia punya damage dan bisa ngancurin bangunan dengan cepat. Ya dan itu dia memang tugas dari Onyx ya, mereka bisa fokus. Ini Bootsnya bisa dorong satu lane, yang lainnya bisa kumpul 4 atau bahkan main 3. Untuk bisa nabrak, karena mereka punya power yang lain. Selain daripada main 3-nya ini kuat, karena ada Netherrealm. Ya karena susah juga, siapa yang mau dikirim buat lane jauh nantinya? Yep. Apalagi dari Pakito yang ya build-nya udah item attack. Kita lihat ya ada Hunter Strike buat Boots menyusul. Ternyata defense item untuk next itemnya dia dominance ice. Yap, karena cukup kayaknya dengan adanya penetration dari Hunter Strike ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Suns juga ini mulai ngasih poking-poking di depan. Beserta Nino, ini adalah lane yang akan coba ditarget kembali oleh Onyx. Satu corrosion memang sudah selesai untuk Nino, tapi lihat lane-nya dia cukup ramai sekarang. Sementara sekarang Cycling Eagle udah langsung dikeluarkan, nabrak ke tempat yang berbeda dan juga pertempuran akan kembali terpecah. Final Slash langsung dikeluarkan begitu saja. Full Baratnya sudah bisa mengcover damage yang bisa menghasilkan damage yang begitu besar ke arah beberapa player, tapi Tasha tertinggal saja ke belakang. Ninonya langsung menghilang dengan sangat cepat pula, tapi Bootsnya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Tas menjadi korban selanjutnya, bahkan sekarang menyisakan satu player. Saya akankah dia bisa bertahan? Karena Pai di tempat yang lain masih berusaha untuk bisa menghantarkan wave minion bergerak masuk di area mid. Yap, dan itu adalah jawaban di saat tadi kita pertanyakan saat draft. Oke lah, ada Ixia, tapi yang bisa lompat ke dia adalah Pakito dan itu terjadi. Iya. Bootsnya targeting. Dan jangan lupakan adalah kuantitas yang dimenangkan oleh Onyx tadi. Yap. 5 melawan 4 kondisi di mana Pai juga harus merapikan lane bagian bawah. Yang dimana Pakito lebih dahulu sehingga dia bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, untuk sejauh ini Onyx jauh unggul dengan 4.000 gold yang mereka miliki juga perfect turtle. Akan segera mereka dapatkan tanpa adanya gangguan sama sekali karena semua sudah di zoning oleh Suns dan juga Keyboy. Iya, dan agresif dari Kairi ya tadi. Yang dia seakan-akan dia bermain, dia ambil turtle-nya, kalau memang nggak bisa menyeberang dia akan ngambil untuk area buff dia sendiri. Yep. Akan menyerahkan agresivitas untuk rekan-rekan yang lain seperti Keyboy. Keyboy. Galak banget boy. Nah ini jawaban kenapa Arlo tadi first pick itu di game yang ketiga ya. Iya, dan juga Arlo cukup menyala ya di game yang ketiga sekarang. Waduh, keren untungnya Cryde. Untungnya masih ada Black Shoes. Kalau nggak Black Shoes dia ke Tibana Pressure Rat hilang. Tapi Final Slash, Buset, Final Slash-nya connect kembali. Ada 2 korban. Cryde menghilang. wow. Tanpa adanya Black Shoes adalah informasi yang cukup mahal di saat adanya satu buah Final Slash dibuka. Gak ada escape tools lagi dari Cryde-nya. Yap. Sekarang waktunya untuk Pai akan landing ke area mana. Terlalu berbahaya apabila dia memaksakan untuk bisa landing ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi sepertinya dari kedua belah XP line yang sering baku hantam ini ya. Sama-sama melakukan taunting di Keyboy-nya. Coba untuk memancing pemain-pemain dari Alter Ego untuk keluar dan lihat Suns. Waduh. Itu clear di situ loh. Clear-nya jauh banget dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang sekarang Alter Ego. Bahkan turret, di belakang turret pun berlindung. Ini gak aman sama sekali berkat kehadiran Keyboy. Final Slash yang bisa menggeser siapapun yang ada di turret. Final Slash-nya connect lagi. Kagetan emang. Damage dari ceweknya juga udah mulai sakit, tapi lihat bagaimana Tas. Iya, dan tasnya dikeroyok sudah di area tengah. Detonas welcome langsung dikeluarkan, tapi ingat masih ada Netherrealm dan itu dia langsung dikeluarkan begitu saja. Full barrage-nya bisa mengcover, tapi terlalu banyak coveran balik yang bisa dihasilkan pula oleh Onyx. Tapi kita perlu ingat ya bagaimana dengan adanya Ixia bisa melakukan defensive high ground. Oke. Ini Lord aja bisa di-clear dengan cepat Om. Oke. Tapi ada Netherrealm. Ini kendalanya dia tadi. Kita melihat kalau memang Netherrealm sedang dalam posisi ada dan full barrage-nya dibuka, ini hanya akan menghancurkan Netherrealm-nya. Iya. Bukan dari jiwa aslinya. Yap, bukan dari jiwa aslinya ya. Betul. Tapi Jiwa aslinya masih tertawa-tawa kan. tapi berarti minimal udah harus ada yang trigger buat Netherrealm ini dibuka. Yes, kalau Netherrealm sudah ada, itu lebih enak jelas buat full barrage. Yap, berarti minimal Pai lah ya yang bisa langsung jump ke arah backline-nya dengan Black Dagger Farm. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah kembali coba untuk ditarik ulur oleh kedua belah jungler, sedangkan
kedua belah mid laner dan juga roamer ini masih sibuk nih ya di arah mid untuk saling nge-clear terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan, Boots dengan Pakitonya ini free banget loh Yep. jalan-jalan kemana-mana. Dan tuh lihat Kiboy-nya, Kiboy perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Dia siap untuk bisa mengeluarkan final slash dan untung saja masih bisa dikocek. Kan tadi ada beberapa pergerakan udah langsung dilakukan, tapi Kari damage-nya udah mulai memberikan satu kenyataan yang cukup baik. Tapi pada berbeda, Lordnya udah berhasil lagi diamankan. Satsnya masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Yep, karena balik arah ya ternyata melihat adanya Boots yang hadir di lini belakang. Mereka putar balik dan membiarkan Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Ya, dan terlihat tadi memang Onyx mereka sangat-sangat siap dengan apa yang sudah mereka lakukan. Boots yang di atas dorong dan ada 2 wave minion yang lebih memudahkan lagi Onyx karena jelas itu adalah distraksi yang sangat besar bagi Alter Ego. Siapa yang akan pulang untuk melakukan clear wave? Nah itu dari tadi nggak ada jawaban untuk bisa memanjangkan lane-nya, bahkan nggak ada satupun turret yang bisa disentuh oleh Alter Ego. Sejauh ini memang belum, bahkan mid turretnya masih berupaya untuk dipertahankan oleh Alter Ego. Oh, gitu ya? Karena kalau misalkan emang hancur nih outer turret ya bakal lebih leluasa lagi ntar Nah, ini Onyx nih. melakukan invasi. Yang seremnya Kiboy datang ke sana. Entah itu dia itu mau final slash atau mau recall Iya. sebenarnya. Entah mau numpang recall doang, kalau digangguin ntar di final slash, kalau nggak digangguin ya sebel aja gitu. Itu Tasnya juga udah kehilangan stacknya loh. Oke, tapi Tas coba lihat dari Baratsnya. Cukup mengecil sejauh ini. Pertempuran akankah terpecah di area atas karena sekarang Lordnya udah berhasil dihilangkan. Yap, karena balik lagi high ground mereka cukup kuat ya, ada Lilia dan juga Ixia. Yap. Mereka memang masih bisa clear sekarang. Full barat juga masih disimpan oleh Nino. Jadi ya mungkin masih bisa menahan lah untuk wave yang pertama ini. Oke, final slash. Buset, dah barusan final slash-nya connect kembali tapi tasnya masuk lagi mereka. Terlalu berbahaya dan gap dari goalnya. Ini yang dilakukan oleh Alter Ego di game yang pertama. Dibalaskan oleh Onyx. Yap. Dan kali ini nggak bisa banyak berkutik ya, dari palingnya juga sulit untuk bisa menciptakan momentum Iya. atau melakukan zoning outnya juga. Tapi kita akan melihat bagaimana kali ini Alter Ego melakukan defensif karena nggak dikasih keluar sama sekali, lihat dikandangin. Ya, setiap kali mereka mau keluar sudah menunggu di depan. Ada Arlott yang bersiap dengan final slash-nya. Dan bahkan untuk merapikan lane sekalipun ya itu di bagian topnya sedang dihentikan terlebih dahulu oleh Pakito atau oleh Boots-nya. Dia akan menanti, jadi nanti dia bisa langsung clear 2 wave sekaligus. Dan ini dia untuk in-game itemnya. Hanya dengan 1 Hunter Strike ternyata untuk Boots. Seakan full item-item defense kali ini bagi Pakito. Dan juga sama sebenarnya bagi Yuzong atau untuk Pai. Yang membedakan jelas ini belum selesainya item Oracle bagi Pai. Jadi secara item dia cukup under, jauh. Jauh ya, dengan beda 3.000 ya kan, karena Boots-nya juga dari tadi dia banyak banget dapat resource kan. Turret-nya dapat, wave minionnya juga dimakan. Ya jadi dengan adanya gap yang cukup berbeda ini, nantinya Boots akan lebih leluasa lagi melakukan split push plus targeting ke arah Ixia-nya Nino. Iya, dan dari 2 magic damager sebenarnya milik dari Alter Ego sendiri tadi. Matilda ya, ini dengan item-item attack juga, jadi dia agak sedikit berbahaya kalau memang harus langsung menabrak ke bagian depan. Yep. Ini jadi adem banget ya pertempurannya ya. Chill dulu. Chill dulu, emang benar-benar dikandangin. Mereka menunggu aja objektif selanjutnya, mereka menunggu aja Lord selanjutnya. Boots masih fokus dengan minion. Diajak nyari tajil kali itu minion. Ngabuburit ya, Iya. diajakin ngabuburit. Tapi ya untuk sejauh ini memang gak dikasih space, tapi Sans bakal ditabrak. Oke, Sansel langsung ditabrak tapi ternyata tidak ada tadi yang mengikuti pergerakan dari Rasi untungnya. Dan sekarang waktunya Sans akan ketonting balik. Berhasil dia nge-trigger. Yap. Dan ternyata di saat yang bersamaan juga ada satu Lord yang berhasil tuh diamankan oleh Kairi. Ini akan menjadi satu tambahan daya dobrak lagi untuk bisa menembus lini pertahanan dari Alter Ego. Oke, Lordnya jatuh juga bahkan di bagian atas. Tadi kita melihat cuma 2 yang berada di area Lord bagi Onyx. Oke. Ya, jadi mereka sudah cukup percaya diri sekarang dengan level dan juga item yang mereka kumpulkan. Ini dari Alter Ego mereka bakal coba untuk melakukan ada defensif yang sangat-sangat kuat ya, terutama Yap. dengan memanfaatkan Ixia dan Lilia. Tapi Lordnya sekarang udah berjalan di arah tengah, Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan dengan lane jauhnya ini udah mulai dipanjangin lagi sama cewek. Ya, dan bahkan tengahnya lihat masih ditahan dulu oleh Kairi sembari menantikan Lordnya Ih, sakit agar mereka banget. bisa masuk secara berbarengan. Semburannya gitu amat ya. Iya. Apalagi pada kumpul kan semua. Oke, Lordnya udah mulai merangsak masuk, satu Yap. base turret akan langsung ditabrak. Dan itu dia hancurlah sudah
Satu bestar di area mid, Kride-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage di bawah. Hancur sudah satu turretnya pula. Tapi Rasi, Cycling Eagle pindah lagi ke area belakang. Tidak terlalu berani untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Oni. Gimana mereka sekarang? Nikmat banget untuk bisa menyerang secara langsung tapi mundur kembali mereka. Satu Lord di bawah untuk bisa menghancurkan 2 base turret milik dari Alter Ego. Tapi sepertinya mereka dari Oni gak akan mengendorkan serangan nih. Yep, di atas Kiboy-nya, Kiboy udah langsung connect lagi final slash-nya karena beberapa player dan Kride-nya menjadi korban pertama. Bahkan sekarang Mirror Lime langsung keluarkan tasnya menjadi korban pula. Karena ini menjadi kemenangan milik Oni. Gimana? Terbuka dengan begitu nikmatnya. Pai-nya udah langsung landing di area tersebut tapi Nino-nya berhasil dihancurkan dan harusnya ini akan menjadi kemenangan milik Oni. Dan triple kill pula udah didapatkan waktunya. Looking for Mania yang akan berhasil didapatkan tapi ternyata untuk kali ini Pai-nya menghilang. Web Minion hanya akan ditunggu untuk masuk dan siap melumat habis kemenangan untuk Raja Langit. Oke, usaha Kesultanan El Familia gagal ternyata untuk bisa menurunkan sang Raja Langit dari tahtanya. Masih